Selamat siang Pak Farhan. Selamat siang, Pak Sehat Nino. Pak. Ya, Pak, semalam saat eh, rilis ekonomi di market US, candle menunjukkan bullish yang impulsif menurut saya. Tapi meskipun secara range itu masih di rata-rata pergerakan daily-nya atau hariannya. Itu gimana Pak? Hasil semalam itu Pak, rilis newsnya mengenai ekonomi US tadi malam itu. Oke, terima kasih Mas Nino. Ya, kalau kita lihat tadi malam yang ada impact-nya, kalau kita lihat dari pergerakan harga emas kan pada saat keluar data job opening ya, JOLTS job opening. Ini merupakan data info lowongan, lowongan pekerjaan yang terbuka, artinya penawaran lowongan pekerjaan. Tadi malam lowongan pekerjaan jatuh cukup banyak ya, sekitar 5,3% kalau nggak salah, itu dari sekitar 338.000 lowongan pekerjaan berkurang di Amerika Serikat untuk periode bulan Agustus ini, Juli Agustus ya, dalam 1 bulan terakhir. Nah, ini kenapa menjadi ada sedikit pengaruh ya terhadap pergerakan pasar, mungkin karena pasar fokus kepada data ketenaga kerjaan. Karena kalau kita lihat atau dengar dari pidato terakhir kemarin di Jackson Hole, Powell, memang tidak ada tanda yang jelas tentang hawkish ataupun dovish-nya The Fed, tapi kita lihat dari pembicaraan mengatakan bahwa uh, mereka hati-hati dan kebijakan ke depan akan sangat tergantung dengan data. Nah, kira-kira data apa saja yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan The Fed? Ya, pasti dari tugas apa yang diemban oleh The Fed adalah menjaga stabilitas harga dan tenaga kerja yang berkelanjutan ya. Itu jadi ada dua fokus dari The Fed itu sendiri. Jadi data-data yang berhubungan dengan inflasi dan data tenaga kerja itu akan sangat berpengaruh dengan kebijakan The Fed. Nah, sedangkan pada saat ini market kan menunggu atau mengira-ngira kebijakan The Fed berikutnya. Karena kemungkinan untuk menaikkan suku bunga yang agresif kan sudah kecil kemungkinan karena sudah ada batas atas. Kemudian juga kondisi ekonomi mau nggak mau memang sudah agak mengalami perlambatan. Jadi nggak mungkin. Mungkin pasar hanya menunggu kapan ini diturunkan kan gitu. Nah, kapan diturunkan ini kan sangat tergantung sekali dengan kondisi data ekonomi. Nah, dengan kondisi data ekonomi terakhir ini kan kemungkinan penurunan juga kecil kemungkinan. Bahkan masih ada harapan untuk menaikkan sekali lagi untuk tahun ini. Nah, dengan untuk membaca kebijakan The Fed ke depan, market mungkin mulai memperhatikan data-data yang terkait dengan atau yang akan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed. Salah satunya adalah tenaga kerja. Nah, selama ini kan data tenaga kerja masih dianggap sangat kuat, istilahnya tingkat pengangguran tertinggi 50 tahun, terendah selama 50 tahun. Kemudian juga kita lihat juga bahwa pembukaan lapangan pekerjaan masih sangat tinggi. Kemudian juga perbandingan antara pengangguran dengan lowongan itu masih 1,5 kali. Artinya bahwa jumlah lowongan terbuka 1,5 kali lebih banyak daripada pengangguran. Artinya masih surplus ya lowongan pekerjaan, angkatan tenaga kerja, lowongan pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi dengan kondisi seperti itu pasar menganggap bahwa The Fed pasti dengan melihat tenaga kerja yang masih sangat kuat, tidak kecil kemungkinan untuk melakukan perubahan kebijakan. Nah, dengan turunnya data tadi malam, pasar mulai ada harapan bahwa kemungkinan The Fed bahwa tenaga kerja sudah mulai menunjukkan pelemahan. Jadi ada pelemahan sehingga menimbulkan spekulasi pasar bahwa kemungkinan The Fed dengan melihat data ini akan mulai merubah kebijakan. Paling tidak dia tidak akan menaikkan suku bunga kembali. Nah, di sini yang menyebabkan kemarin pasar bereaksi terhadap emas karena penurunan nilai dolar itu sendiri ya. Karena dolar mengalami pelemahan sehingga emas mengalami kenaikan. Jadi itu yang mungkin secara panjang lebar bisa saya jelaskan efek walaupun hanya sekedar data lowongan pekerjaan, tapi impact-nya tadi malam cukup berpengaruh ya, cukup kuat pengaruhnya terhadap pergerakan harga emas. Bagaimana dengan data nanti malam, Pak? Nah, data tadi malam kan minggu ini kita banyak data yang berhubungan sangat penting dengan kebijakan The Fed ya. Pertama data tenaga kerja, mana ADP non-farm payroll, kemudian juga ada PCE index, nah, kalau nggak salah besok ya, PCE index, kemudian terakhir hari Jumat itu ada
non-farm payroll. Nah, ini Oke. semua akan punya impact yang cukup kuat mungkin terhadap pergerakan pasar ya, khususnya harga emas nantinya. Kenapa? Karena data tenaga kerja. Nah, impact-nya bagaimana? Jelas kalau data tenaga kerja nanti lebih jelek dari perkiraan, pasti itu akan mengangkat harga emas kembali ya. Tapi kalau keluar sebaliknya, ini akan menyebabkan terjadi koreksi juga kepada emas ya. Kemudian juga data PCE Index ya. PCE Index ini data inflasi yang biasa dijadikan The Fed juga dalam menentukan kebijakan. Kita lihat kalau dia kembali masih bertahan atau masih kuat, artinya masih di atas dari 4,8% kalau nggak salah terakhir, 4,7% year on year, atau di atas 0,2 untuk month to month, itu mungkin akan berimpact positif terhadap dolar, ini akan berdampak negatif terhadap emas. Tapi kalau PCE indeksnya kembali mengalami penurunan, ya, atau mengalami pelemahan, kemungkinan akan reaksi positif terhadap emas. Nah, ini nanti juga data non-farm payroll hari Jumat juga akan mengindikasikan yang sama. Jadi data tenaga kerja saat ini mungkin akan sangat mempengaruhi fluktuasi pasar. Oke, Karena Pak. pada saat ini mungkin market sudah menilai bahwa ekonomi Amerika Serikat dari sisi pertumbuhan ekonomi, ada GDP juga nanti, kemudian dari sisi data-data ekonomi lain kan sudah ada indikasi sebenarnya perlambatan. Tapi data tenaga kerja yang masih sangat kuat. Nah, jadi data tenaga kerja ini akan salah satu menjadi fokus pasar dalam menilai prospek kebijakan The Fed ke depan. Nah, prospek kebijakan The Fed ini akan mempengaruhi tren harga emas ke depan. Secara teknikal bagaimana Pak Farhan? Nanti malam maupun minggu ini. Oke, secara teknikal sebenarnya kalau kita lihat emas sebenarnya belum menembus garis trend down-nya ya. Kalau kita lihat dari tertinggi terakhir kemarin, kalau kita garis trend itu belum tembus di angka sekitaran 1938 ya, kalau nggak salah Oke, iya, iya. 1938. Tapi itu belum tembus sih sebenarnya. Terus kalau kita lihat juga secara Fibonacci sebenarnya dari sisi penurunan memang belum sudah tembus 38,2%-nya kemarin, sekarang tembus mendekati harga 50%-nya. Jadi masih kondisi teknikal sebenarnya masih masih 50-50 ya, dalam artian gini, masih belum pasti juga bahwa kenaikan kemarin akan mendorong kenaikan lebih lanjut ya. Bahkan tidak tertutup mungkin secara teknikal kalau misalnya kembali lagi dia tidak bisa tutup di atas 38, mungkin apalagi tutup di bawah 1928, kemungkinan terjadi koreksi kembali bisa aja terjadi di gold secara Oke. teknikal ini ya. Jadi bisa aja terjadi koreksi atau penurunan lagi ya untuk di gold. Berapa Pak Untuk untuk batas koreksi atas terendahnya Pak? Ya, ya, ya kita lihat nanti mungkin akan support pertama ada di 28 ya. 1928, oke. kemudian 1922 kembali akan menjadi support mungkin sampai ke 1915. 15. Ya untuk resisten kemungkinan kalau nggak salah sekitar nanti mungkin 38 kemudian 42 sampai mungkin resisten terakhir mungkin di sekitar 15 1950 itu. Itu masih akan menjadi kisaran range-nya ya. Di sekitaran itu ya Pak ya, support resistennya sementara Pak. Ya. Ya sementara untuk mungkin jangka Ada pendek ini kemungkinan ya, minggu ini harga mungkin spike ya. lagi Pak untuk di rilis ekonomi Amerika minggu ini Pak. Harga spike ke Iya bisa, 1960 bisa, lebih. bisa ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan kalau satu, saya bilang ada kemungkinan kan secara teknikal dia sudah sekarang berada di garis trend, berarti dia kalau naik lagi kan menembus harga trend down. Nanti secara psikologis pasar bahwa tren penurunan sudah dipecah, artinya ada kemungkinan terjadi pergerakan agak 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 banyak ya, agak agak cepat juga nanti karena dia menembus resisten. Yang kedua adalah kalau kita lihat itu bisa terjadi kalau data ekonomi nanti, misalnya data tenaga kerja yang jauh di bawah perkiraan, kemudian juga naiknya kemungkinan tingkat pengangguran dari 3,5 bisa jadi lebih 3,6 atau 3,7, itu akan membuat pasar akan berspekulasi bahwa The Fed kemungkinan akan lebih soft dalam nanti kebijakan Kebijakannya. September nanti. Itu langsung menimbulkan spekulasi pelemahan dolar dan harga emas akan naik. Oke. Bisa untuk mencapai level tersebut. Oke. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, diulangi mengenai apa impactnya penurunan suku bunga atau bunga tidak dinaikkan, suku bunga tidak dinaikkan dengan rilis lowongan kerja yang turun atau data pekerjaan pengangguran yang turun, itu gimana Pak korelasinya Pak? Sedikit Pak mungkin
sebelum kita closing. Coba saya ulangi lagi ya. Sekarang ini artinya, apa saja yang mempengaruhi kebijakan The Fed dalam menentukan kenaikan atau penurunan suku bunga, itu yang penting kita harus ketahui dulu. Karena kan jelas bahwa kebijakan suku bunga ini akan sangat banyak pengaruhnya terhadap pasar ya. Baik pasar currency maupun pasar komoditi maupun pasar aset-aset dalam dolar khususnya, karena ini masalah menyangkut kebijakan dolar. Kita tahu bahwa kebijakan dolar ini, kalau kita tahu bahwa dalam pengetatan berarti kan lebih cenderung mempertahankan suku bunga tinggi atau menaikkan suku bunga. Faktor apa yang menyebabkan mereka menaikkan atau menaikkan suku bunga lebih cenderung kan karena faktor inflasi. Ya enggak, faktor inflasi. Faktor inflasi yang tumbuh tinggi menyebabkan bank sentral salah satu untuk menahan kenaikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, pertanyaan sekarang adalah kapan dia mau berhenti atau terus naikkan suku bunga, ya tergantung data inflasi itu sendiri. Kalau data inflasi masih menunjukkan penguatan, tren penguatan, maka otomatis dia akan tetap pada tren penguatan juga atau pengetatan juga ya, dengan jalan menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga ini dalam jangka yang lebih lama. Tapi kalau inflasi itu sendiri mengalami perlambatan atau penurunan, otomatis bahwa The Fed akan menghentikan pengetatan paling tidak, ya kan? Paling dia akan menghentikan pengetatan, artinya dia tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Atau cenderung nanti suatu saat dia akan kembali menurunkan suku bunga. Nah, ini yang mempunyai dampak terhadap pergerakan harga tadi saya bilang harga currency dolar. Nah, apa saja yang mempengaruhi harga inflasi? Saat ini kalau kita lihat bahan bakar mungkin ya dari sisi oil misalnya, oil mungkin sudah stabil lah. Jadi mungkin oil saat ini bukan lagi faktor utama perubahan atau pergerakan harga inflasi. Tapi di Amerika Serikat saat ini yang menjadi faktor masih bertahannya inflasi adalah daya beli yang masih cukup kuat. Daya beli yang masih cukup kuat ini karena ketersediaan tenaga kerja yang masih cukup banyak. Kemudian lowongan pekerjaan yang lebih tinggi daripada permintaan membuatkan nilai tawar tenaga kerja jadi lebih tinggi. Jadi tuntutan kenaikan upah pun semakin tinggi juga. Artinya tingkat kenaikan upah masih mengalami kenaikan. Nah, tingkat kenaikan upah ini efeknya apa dampaknya? Satu, meningkatkan daya beli sendiri, kemudian juga meningkatkan naiknya angka ongkos produksi kan. Ongkos produksi menyebabkan inflasi. Jadi selagi tenaga kerja ini masih sangat kuat, otomatis inflasi masih tetap akan tertahan dalam level yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, jadi dari sisi tenaga kerja ini akan The Fed punya gambaran. Kalau memang tenaga kerja masih sangat kuat, otomatis mereka akan tetap kuat dalam mempertahankan pengetatan. Dan mungkin dia merubah kebijakan. Jadi dengan adanya pelemahan data tenaga kerja, jadi pasar akan sudah menilai bahwa kemungkinan The Fed tidak akan lagi terlalu agresif untuk pengetatan. Kenapa? Karena data tenaga kerja sudah melemah. Karena data kerja sudah melemah, otomatis nanti inflasi juga akan ikut melemah. Itu gambarannya saat ini. Oke, iya, paham Pak. Iya Pak. Jadi kita tunggu Pak rilis malam ini dan non-farm payroll besok. Hasilnya kalau misalnya sangat-sangat negatif untuk USD ya mungkin itu bisa sampai 1.900 ya. Jadi yang penting range-nya antara itu Pak ya, untuk support resistance-nya antara. Yang penting kita baca bahwa sentimen saat ini pasar itu lebih cenderung mendukung pelemahan dolar kalau kita lihat ini. Oke. Jadi pasar akan bereaksi lebih kalau ada indikasi bahwa dolar akan lemah karena jeleknya data ekonomi atau jeleknya data tenaga kerja. Tadi pada saat data tenaga kerja yang sangat positif, misalnya positif pun impact-nya kayaknya seperti agak kurang juga ya. Jadi makanya lebih cenderung spekulasi pasar saat ini lebih cenderung ke arah bahwa The Fed akan melemahkan kebijakannya. Reaksi akan bergerak naik lebih banyak pada saat daripada turunnya. Sepertinya seperti itu ya Mas. Tapi nanti kita lihat ya. Oke Pak Farhan, terima kasih waktunya Pak. Kita lihat minggu ini Pak hasilnya, nanti kita komunikasi lagi Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.